Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang um, aku rasa ada seseorang yang saat ini itu lagi kayak menghindari kamu atau menarik diri dari kamu ya, karena dia butuh ruang dan waktu untuk berpikir. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dia dan apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa dia akhirnya itu menarik diri dari kamu gitu ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke. Aku lihat di sini memang dia merasakan bahwa hubungan ini itu benar-benar apa ya, kayak ya ada masalah yang cukup besar di hubungan ini, makanya di sini dia menghindari kamu atau bahkan kalian sebenarnya saat ini sudah berpisah ya, sudah berpisah. Bahkan ada yang saling membenci di sini, entah dia membenci kamu atau kamu yang membenci dia. Intinya ada energi membenci. Kenapa masalah ini cukup besar? Karena ternyata ada seseorang di sini yang tidak setia. Entah ini dia atau kamu yang tidak setia, pernah mengkhianati pasangan ya, kalau aku lihat di sini. Dan kemudian aku lihat juga tuh si dia ini gimana ya, saat ini tuh sebenarnya dia kayak berdramatis ya, situasinya dia sedang kayak mendramatisir keadaan, dimana dia ini tuh kayak berlomba-lomba mencari perhatian kamu, entah apa yang dilakukannya, mungkin pasang status yang untuk menarik perhatianmu kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu sebenarnya tahu kok ya, karena mungkin polanya sering terjadi, polanya sering berulang ya. Taktik caranya itu kayaknya sama gitu kayak yang kemarin-kemarin aku lihat di sini. Ya, jadi sebenarnya di sini dia itu kayak lagi cari-cari perhatian kamu gitu ya. Gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Terus itu juga aku lihat apa tuh namanya, kamu udah paham kok tentang dia gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah paham, udah tahu banget sifat asli dia. Dan aku lihat di sini juga, bahkan aku lihat di sini kamu paham kok, paham banget ya sama orang ini, karena mungkin selama ini kamu tuh udah sering sekali memberikan dia kesempatan untuk bisa berubah, tapi nampaknya dia ini tidak pernah bisa berubah ya. Dia selalu gagal dalam melakukan perubahan. Setiap kamu memberikan dia kesempatan, peluang untuk berubah, tapi nampaknya selalu gagal seperti itu. Dan aku rasa saat ini ya, dia ini kayak lagi nggak percaya diri gitu. Dia tidak terlalu percaya diri dengan diri dia saat ini, karena mungkin apa ya, dia tahu bahwa dialah yang selama ini mempengaruhi hubungan ini akhirnya seperti ini. Ya, akhirnya bercerai-berai seperti ini. Dia merasa bahwa cinta yang pantas untuk dia terima ternyata tidak bisa dia dapatkan gitu loh. Dia merasa cinta ini tuh udah sesuai dengan style dia, sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keinginan dia, kriteria dia gitu ya. Kamu itu udah sesuai dengan keinginan dia, kriteria dia, tapi ternyata cinta ini kok ya sulit gitu ya, hubungan ini kok sulit gitu ya untuk bisa dia dapatkan atau untuk bisa dia jalani. Terus itu juga sebenarnya usaha yang dia lakukan itu kayak merasa kayak kurang dihargai ya. Sehingga di sini bisa jadi ya, usaha yang dia lakukan itu kurang dihargai oleh kamu. Itu menurut dia, karena tingkat kepercayaan diri dia itu semakin rendah gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak mau maju tapi kayak kelihatannya nggak serius, sehingga kamu memandang dia itu kayak, ini orang apa sih maunya gitu ya, mau serius apa enggak sih kayak gitu ya. Ya kayak main-main, kayak mau serius tapi kok kelihatannya kayak enggak gitu loh, paham ya. Jadi kamu kayak ngerasa
ini orang kayaknya main-main nih, ini orang kayaknya cuman mau main-main sama gua gitu ya. Nah itu ya, jadi dia ngerasa kayak usaha dia itu kayak nggak dilihat oleh kamu gitu. I don't know usaha apa yang dia pernah lakukan, tapi kamu merasa bahwa ini orang kayak nggak benar-benar serius gitu ya, kayak cuman mau main-main doang gitu. Nah, akhirnya kan saat ini memang kalian lagi berpisah ya, berpisah, tapi di kala perpisahan ini sejujurnya dia masih selalu berkepikiran dengan kamu, selalu keinget kamu terus, selalu apa ya, kayak ya terbayang-bayang kamu, kayak hidupnya kayak hidup di masa lalu bersama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan saat ini tuh dia ngerasa kayak kesepian, sendirian, bahkan kayak udah ditolak sama kamu, kayak udah nggak diperhatikan dengan kamu lagi kayak gitu ya. Dan ada rasa kayak penyesalan terhadap diri sendiri ya yang dia rasakan saat ini. Kenapa? Karena dia merasa kayak bodoh banget sih, kenapa aku dulu tidak atau kurang sekali antusias dalam hubungan ini. Sebenarnya dia tahu kalau dia itu selama ini tuh kurang banget antusiasnya dalam mempertahankan hubungan ini atau membuat hubungan ini jadi langgeng gitu ya. Nah, inilah yang membuat kamu mungkin juga ya nggak melihat effort dia yang sungguh-sungguh dia, makanya kamu menganggap dia kayak main-main gitu ya. Nah, terus itu juga ternyata selama kalian menjalani hubungan itu tuh banyak sekali konflik. Ya, banyak sekali pertengkaran. Bahkan masalah hal-hal yang sepele pun aja dipertengkarkan. Sehingga ini juga yang sering membuat kalian itu suka on off ya. Karena ada aja yang dibahas dan akhirnya ya bertengkar, akhirnya berselisih paham. Akhirnya ya itu ya saling ngotot ya, saling ego kayak gitu ya. Nah, akhirnya berpisah. Mungkin ada yang berpikir bahwa mungkin dia berpikir bahwa alah nanti juga seminggu atau beberapa hari juga nanti kamu nyariin dia, nanti kamu apa tuh namanya, ngejar-ngejar dia lagi gitu ya, minta balikan atau minta maaf. Tapi ternyata setelah aku lihat di sini butuh waktu yang lama ternyata untuk bisa apa ya, kembali lagi dengan kamu atau kamu datang lagi ke dia atau dia yang datang lagi ke kamu ya. Bahkan mungkin butuh sampai berbulan-bulan ya, atau mungkin sampai bertahun-tahun aku lihat di sini. Intinya butuh waktu yang cukup lama. Dan aku lihat di sini bahkan ya masalah-masalah kecil aja suka kali bertengkarkan gitu, masalah-masalah sepele kayak gitu. Kemudian Knight of Wands ya, ternyata di sini kalau aku lihat memang orangnya agak impulsif sehingga kamu pun merasa agak bingung untuk menanggapi orang ini sebenarnya maunya apa. Jadi sebenarnya orang ini tuh belum siap untuk berkomitmen. Ya, si dia ini tuh belum siap untuk berkomitmen. Makanya di sini dia itu butuh waktu, butuh ruang dan waktu untuk memikirkan segalanya, untuk memikirkan apakah dia siap, apakah dia yakin, apakah kamu orangnya, apakah benar. Intinya seperti itu ya, banyak pemikiran dia tentang meyakinkan diri untuk membuat dia menjadi siap. Jadi sebenarnya dia ini belum siap. Mungkin juga secara materi belum oke, mungkin secara mental belum oke, mungkin dia masih punya trauma atau apa gitu ya, yang membuat dia merasa kayak dia belum siap untuk berkomitmen gitu. Jadi kalau misalkan gini, sebenarnya dia itu kayak kalau mau kayak cuman untuk kenal, deket gitu ya, belum intens. Jadi cuma untuk have fun aja, untuk senang-senang aja gitu, kenalan, have fun, apa, temen ngobrol, temen apa ya, temen ya kalau gini deh, paling enggak itu tau lah kalau kita sama-sama saling suka gitu. Tapi kalau ke ke sebuah hubungan komitmen atau intens gitu, dia akan lari ya, karena itu tadi dia memang belum siap untuk berkomitmen. Jadi kalau cuman untuk sekedar kayak apa ya, bercanda, ngobrol bareng, kayak tukar pikiran, it's okay, dia masih akan mau gitu loh. Tapi kalau tentang kamu ngajak dia komitmen atau intens, itu dia justru akan lari. Nah, itu yang selama ini membuat hubungan kalian itu akhirnya hancur. Akhirnya ya seperti ini, bercerai-berai, on off terus.
Karena sebenarnya yaitu selain impulsif, dia ini juga sebenarnya masih bingung. Sebenarnya itu mau ke siapa sih hati ini mau dia berikan. Dia tuh masih kayak masih ragu pada siapa sih hati ini mau dia labuhkan. Bahkan si dia ini tuh masih menginginkan kebebasan. Dia masih ingin merasakan menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si D, nah si kamu kayak gitu. Sehingga dia tuh sebenarnya nggak tahu sebenarnya tujuan hidup dia atau tujuan orang yang mau dia tuju itu ke siapa itu nggak tahu. Makanya dia ngejalani hubungan dengan si A, si B, si C, si kamu, tapi ketika mulai intens dia lari karena dia memang belum siap. Dia nggak tahu sebenarnya dia itu mau ke siapa, ya. Dia tidak tahu di mana dia ingin berada gitu loh, ya. Jadi seperti itu. Dan kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang pendiam ya, orangnya pendiam, orangnya juga pelin-pelan, orangnya itu canggungan, dan mungkin kamu harus duluan menunjukkan kebaikan atau keterbukaan dulu terhadap dia, baru nanti dia akan berbalik untuk merespon kayak gitu ya. Jadi aku lihat mungkin selama ini memang kamu terus yang selalu effort untuk dia ya. Aku lihat di sini mungkin kamu yang selalu banyak pergerakan. Bahkan aku lihat kadang-kadang ya, dia mungkin sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya. Sering tiba-tiba marah, sering tiba-tiba menghilang, sering tiba-tiba tidak merasa aman ya. Banyak kebingungan dari orang ini. Dan aku lihat apa yang dia rasakan saat ini adalah dia ini sedang mengalami suatu kesedihan karena mungkin banyak hal yang tertunda. Ya, misalkan kayak janji dia yang pernah dia utarakan ke kamu, kayak misalkan mau bertemu secara fisik gitu ya, itu tertunda. Mungkin sempat kayak membuat rencana untuk lamaran atau pernikahan, itu juga tertunda gitu aku lihat di sini. Terus apalagi misalkan ya apalah pokoknya itu banyak yang tertunda. Atau bahkan aku lihat di sini juga tuh dia frustasi dalam percintaan ini. Kenapa? Karena hubungan ini selalu on off terus. Terus itu sekarang juga keadaannya sudah kacau balau seperti ini, sudah ada perpisahan. Ya bahkan aku lihat di sini dia ngerasa frustasi karena putus cinta dari kamu. Ya, karena berpisah dari kamu dia ngerasa frustasi saat ini. Ini juga yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa dia itu butuh ruang dan waktu ya untuk untuk berpikir gitu ya, karena gara-gara dia semuanya hancur, gara-gara dia yang mengkhianati kamu. Terus itu juga setiap kalian bersama selalu ada pertengkaran. Terus itu juga dia ini orangnya pemalu, orangnya pendiam ya, mungkin juga orangnya nggak gampang terbuka, nggak gampang jujur sama orang lain, termasuk kamu gitu ya, maksudnya nggak gampang berbaur kayak gitu ya orangnya. Jadi dia bingung harus bagaimana untuk bertindak. Nah, kalau aku lihat dari sisi kamu, sebenarnya gini, kamu pun sebenarnya ada ambisi untuk segera melangsungkan hubungan kalian jadi komitmen kayak gitu ya. Cuman memang kan dianya yang belum siap untuk berkomitmen. Nah, di sini kamu yang sudah siap, pengen banget ngebet untuk berkomitmen tentang hubungan ini. Jadi sebenarnya kalau situasinya seperti ini nggak bisa dipaksakan. Mau nggak mau kamu harus sabar dan mengikhlaskan apapun yang terjadi gitu. Dan kalau aku lihat mungkin saat ini sedang kamu lakukan ya, kamu sedang melakukan untuk lebih sabar dan lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi, ya sudahlah kayak gitu ya. Aku lihat di sini karena kalau aku lihat memang kamu itu orangnya sangat optimis banget, orangnya itu sangat antusias banget dalam menghadapi segala sesuatunya, mau itu percintaan, mau itu karir, mau apapun, kamu memandang segala sesuatunya itu dengan pemikiran yang positif, sehingga kamu itu selalu optimis aku lihat di sini ya. Jadi apapun situasinya sekarang kamu tetap optimis aja. Kamu ngerasa kayak udah tetap optimis, pasti akan ada kok jodoh untukku kayak gitu ya. Kalau memang dia memang belum siap untuk berkomitmen, ya mau dikata apa gitu kan, saat ini kamu ngerasa kayak gitu.
pasti akan ada kok jodohku nanti entah siapa itu, tapi pasti ada. Nah, kamu sekarang seperti itu. Ya, kalau aku lihat sekarang kamu benar-benar lagi sabar banget ya. Sabar banget menanti jodoh yang tepat kayak gitu. eh Knight of Sword. Karena kalau aku lihat di sini, kamu merasa bahwa dia ini tuh orang yang kasar ya, orang yang kasar, berbahaya banget lah, agresif, terus itu juga mendominasi, sehingga kamu pun makanya punya perasaan kayak ya udahlah sabar aja, terus kayak udahlah terserah dia, tapi ya kadang juga masih ada rasa berharap, cuman kayak nggak mau dipaksakan lagi gitu ya, segala sesuatunya kayak udah nggak mau dipaksakan lagi, dia mau apa ya terserah gitu ya. Yang penting di sini kamu tetap berpositif thinking aja, kamu tetap optimis dengan percintaanmu. Ya, aku lihat di sini kamu memang sangat ambisius banget untuk memiliki suatu pasangan, seorang pasangan atau ya punya komitmen kayak gitu ya. Jadi kamu pun ketika memandang dia ya, dia orang yang kasar, orang yang mendominasi, agresif, terus itu apa ya berbahaya deh kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini si dia ini kayaknya mungkin ingin memutuskan hubungan juga dengan kamu karena mungkin merasa tidak cocok lagi dengan kamu ya, atau mungkin sebaliknya kamu yang ingin melepaskan dia karena mungkin kamu sudah tidak cocok lagi dengan dia. Tapi nampaknya kayaknya sih dia ya, kayaknya sih dia yang ingin melepaskan kamu karena merasa sudah tidak cocok lagi dengan kamu. Oke, kemudian tapi bisa terbalik-balik ya, bisa jadi kamu, bisa jadi juga dia. Karena kalau aku rasa di sini, kamu juga orangnya posesif, kamu juga orangnya cemburuan, kamu juga orangnya itu pengontrol juga sih ya. Sehingga ini juga yang membuat hubungan kalian itu kalau semakin digenggam erat, semakin menyakiti gitu ya. Semakin memaksakan kehendak kalian, semakin kalian bergantung sama dia, semakin kalian tersakiti, semakin menyakiti satu sama lain, sehingga ya intinya aku lihat di sini kamu memang sering banget tersakiti deh ya. Kamu benar-benar ya sekarang tuh mencoba untuk sabar aja, nggak tahu harus berbuat apa juga, cuman hanya apa ya punya pemikiran positif aja, optimis tentang percintaanmu. Ya aku lihat di sini karena ya aku lihat banyak sekali rasa sakit yang sudah kamu derita dari hubungan ini. Semakin kamu menggenggam erat hubungan ini ya semakin sakit kamunya, semakin tersakiti. Bahkan aku lihat di sini kamu masih memiliki rasa dendam, rasa benci kepada dia atas masa lalu yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Ya, aku lihat di sini karena memang ada masalah yang sangat mendasar di hubungan kalian ya. Banyak hal ya aku lihat di sini tentang cueknya dia, tentang selingkuhnya dia atau apapun ya, apapun itu kamu merasa kayak ini masalah yang benar-benar sudah tidak teratasi, padahal masalahnya ini aja, tapi herannya kok nggak teratasi atau dia tidak mau memperbaiki situasi keadaan atau menyelesaikan masalah di antara kalian, sehingga ya masalahnya sebenarnya ini aja. Ya, jadi masalah ini sebenarnya mendasar tapi ini aja dan membuat kamu merasa benci dan kesal sama dia. Ya, karena mungkin sering terulang dan sering terjadi gitu ya. Sehingga saat ini mungkin kamu harus memutuskan apakah kamu akan memaafkan dia dan melanjutkan lagi hubungan dengan dia. Tapi di sini kamu merasa kayak banyak yang telah banyak yang sama ini udah banyak rasa rugi yang telah kamu derita gitu. Jadi kamu saat ini sedang memikirkan apakah ia melanjutkan hubungan lagi dengan dia, tapi kalau ngelanjutin aku udah banyak rasa rugi loh dari dia, itu yang kamu rasakan. Sedangkan kamu pun sekarang masih ada rasa benci juga sama dia, kesel ya, benci sama dia, dendam sama dia kayak gitu. Oke, dan aku lihat saat ini memang fokus kamu udah deh kerja aja ya. Kamu melampiaskan dirimu dengan udah fokus kerja, fokus dengan dirimu, pencapaianmu. Toh selama ini kamu udah banyak banget ya melakukan upaya, pengabdian, perhatian terhadap hubungan kalian.
seharusnya memang membuahkan hasil ya, tapi nyatanya seperti ini ya. Kamu selalu berusaha untuk membuat hubungan ini berjalan dengan baik, tapi nyatanya seperti ini. Jadi kalau aku lihat memang kamu saat ini berusaha keras untuk melindungi masa depan finansial kamu, untuk diri kamu sendiri, untuk keluargamu, untuk masa depanmu, untuk pasanganmu ke depannya nanti dengan siapapun dia, ya. Kamu saat ini pokoknya sedang melindungi finansial kamu, sedang berjuang, berusaha keras dengan karir, keuangan, seperti itu ya. Bahkan kamu saat ini benar-benar sedang berhati-hati agar bisa mencapai keseimbangan dalam hidupmu gitu ya. Dan kalau aku lihat juga kamu kayak memiliki kewajiban keluarga ya. Mungkin kamu saat ini sedang membantu keluargamu untuk menstabilkan keuangan ya, seperti itu. Dan apa ya, kalau aku lihat juga kayak saat ini tuh masih apa ya, menghadapi konsekuensi ya dari pertemuan kamu bersama dia sebelumnya ya. Kamu sekarang itu udah belajar dari apa yang telah kamu lakukan, karena saat ini aku lihat kamu ingin menghindari melakukan kesalahan yang sama seperti masa lalu ya. Untuk masa depanmu, kamu nggak mau lagi salah dalam memilih pasangan, kamu nggak mau lagi terus berjuang tapi hasilnya nihil, kamu kayak gak mau lagi meninggalkan kebutuhan pribadimu tentang materi ya cuman gara-gara dia. Intinya kamu tidak mau mengulang hal yang sama untuk masa depanmu ya, sehingga saat ini kamu benar-benar yang fokusnya sama materi, karir, keuangan, yang kayak gitu aja, kayak gitu kalau aku lihat ya. Karena kalau aku lihat saat ini benar-benar kamu merasa selama ini tuh kamu selalu ditinggalkan oleh dia gara-gara kerja, gara-gara kerja, kayak gitu ya. Kamu selalu diabaikan oleh dia gara-gara dia selalu mementingkan pekerjaannya, mementingkan karir, keuangannya. Jadi kamu jarang banget diberikan perhatian atau quality time sama dia. Bahkan banyak sekali ketidaksepakatan juga di antara kalian, banyak sekali miskomunikasi dan kesalahpahaman di antara kalian. Jadi saat ini kamu balikkan ke dia. Ya sekarang kamu udah, yaudah kalau memang dia sampai detik ini masih bersikap seperti itu, udah ya udah kamu pun akan bersikap seperti itu. Ya. Toh menurutmu juga ternyata lebih menguntungkan juga kalau misalkan kamu lebih fokus pada karir dan keuanganmu dibanding kamu memfokuskan dia gitu ya. Atau kamu ketika memfokuskan dia nggak ada hal yang bisa kamu dapatkan, ya udah toh kamu lebih memfokuskan pada karir dan keuanganmu, kamu malah mendapatkan sesuatu yang stabil, sesuatu yang lebih, kayak gitu aku lihatnya. Dan aku lihat juga di sini banyak hal yang sudah kamu perjuangkan untuk dia, tapi kok ya hubungan ini mentok aja, hubungan ini tuh nggak ada jalannya gitu ya. Banyak usaha yang telah kamu lakukan, bahkan kamu aku lihat sempat putus asa juga dengan hubungan ini, kayaknya udah deh, kayaknya udah dipasrahin aja, udah diselesain aja, udah nggak bisa lagi, udah nggak kuat gitu ya untuk memperjuangkan hubungan ini. Toh selama ini kamu terus yang berjuang dan nggak ada hasilnya juga gitu ya. Kamu sempat kayak putus asa dan udah mentok gitu ya untuk memperjuangkan hubungan ini. Tapi herannya aku lihat di sini kamu masih kayak masih ada kayak masih memiliki pengharapan gitu ya. Masih ya kamu kayak masih memiliki pengharapan, mudah-mudahan suatu saat nanti masih ada kesempatan atau peluang untuk bisa memperbaiki keadaan kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya di sini terkadang kamu ingin melepas, terkadang juga kamu masih ada pengharapan untuk kembali. Oke, kita lihat deh pesannya untuk kamu, bagaimana kamu harus bersikap dengan situasi ini ya. Apakah memang kamu harus tetap bersama dengan dia atau benar-benar harus melepaskan? Karena kalau aku lihat di sini kamu masih kadang-kadang suka ragu. Separation, lepaskan. Ya, aku lihat di sini lepaskan. Walaupun memang sebenarnya kamu pun merasa bahagia ya jika bersama dia, tapi gimana? Orang ini masih memiliki red flag. Ya, dia masih memiliki red flag. Dan aku lihat di sini kamu tahu kok red flag yang dia miliki itu apa, ya. Kalaupun kamu masih ingin melanjutkan komitmen ini dengan dia atau masih mau melanjutkan hubungan ini dengan dia, aku lihat hubungannya akan sama, akan menunggu, ya, akan menunggu di sini.
ya. Bahkan justru malah lebih akan saling menyakiti nih, karena di sini ada forgiving and learning, ya. Menunggu. Jadi kalau misalkan belum ada kesadaran dari si dia, ini belum bisa terjalin dengan baik, ya. Dia harus benar-benar meminta maaf dan benar-benar menyadari dulu kesalahan dia. Dia harus meminta maaf dan kamu juga harus meminta maaf, ya. Kalau memang kamu merasa ada yang salah dengan dirimu terhadap dia, harus dari kedua belah pihak harus benar-benar sadar atas tindakan yang pernah terjadi dan harus belajar dari apa yang pernah terjadi. Karena kalau aku lihat kan dia tidak pernah belajar dari apa yang pernah terjadi. Dia selalu gagal untuk berubah. Dan di sini pun aku lihat kamu sudah lelah juga, tapi masih ada perasaan, masih ada rasa harapan gitu ya. Jadi harus dari kedua belah pihak benar-benar sadar, belajar dari apa yang pernah terjadi, benar-benar sadar ya, dan ya harus bisa benar-benar berubah. Kalau misalkan di sini dia masih ada red flag, tetap kamu memaksakan keadaan, situasi akan sama, ya. Jadi kalau aku lihat memang butuh ada pergerakan dari kedua belah pihak, harus ada kesadaran dari kedua belah pihak, harus ada pembelajaran dari kedua belah pihak gitu, dan ini mungkin butuh waktu. Jadi silakan kamu putuskan mau gimana. Kalau memang kamu masih mau menunggu dia dengan waktu yang tak terduga, ya silahkan. Tapi kalau misalkan menurutmu ini hanya membuang-buang waktu, ya, karena mungkin apa ya, waktu itu nggak bisa diulang gitu ya. Semakin hari kamu akan semakin bertambah usiamu, jadi silakan untuk ditinggalkan, ya. Kalau memang kamu menurutmu ini sudah membuang-buang waktu. Tapi kalau misalkan masih mau bertahan, ya silakan. Aku serahkan kepada kalian maunya gimana. Oke, pesannya seperti itu. Harus ada perminta maafan dulu dari dia, benar-benar dia harus sadar diri dulu, dia harus benar-benar belajar gitu ya. Kalau nggak seperti itu, hubungan ini akan tetap sama, saling menunggu gitu ya, dan entah sampai kapan. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Dan ini dari dia ya, ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dan dari kamu mungkin dari zodiak apa nih? Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di situ ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kok kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka berbijak aja ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.